Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul musim-musim kehidupan. Ayatnya, kebanyakan ayat ini yang dipakai untuk mengajarkan tentang musim kehidupan. Ayat yang mungkin kayaknya berkali-kali juga saya sampaikan kepada saudara. Tapi mari kita lihat kembali ayat firman Allah yang sering kita baca ini ya. Pengkhotbah pasal 3. Kita membaca ayat 1 sampai 4, lalu kita loncat ayat 6 sampai 7, loncat lagi ayat 11. Tapi berganti-gantian kita membacanya. Nanti ayat yang terakhir ayat 11 nanti kita akan sama-sama membacanya saudara ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 saya baca, teruskan yang kedua nanti bergantian begitu saudara ya. Ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Teruskan ayat yang kedua. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang ketiga. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat yang keempat. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat yang keenam saudara ya. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. 7, ayat 7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat yang ke-11, mari sama-sama kita membaca. Ini ayat yang sangat powerful. Ayat yang sering kita baca dan kita mengerti. Ayat 11 sama-sama 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hal pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini. Bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Dan realitanya perjalanan setiap hari dalam kehidupan kita yang kita jalani, di depan kita itu ada banyak peristiwa. Ya. Setiap hari kehidupan yang kita jalani di depan kita itu ada banyak kejadian-kejadian, ada banyak peristiwa. Dan begini, peristiwa yang terjadi di depan kita, kejadian-kejadian yang terjadi di depan kita nggak tahu nanti kejadiannya kayak apa. Ya, yang kita alami dalam kehidupan kita di depan itu seperti apa, kita nggak ngerti. Itulah kehidupan. Yang kita tahu adalah yang kemarin yang sudah kita alami. Bahkan yang sekarang ini kita tahu yang kita alami. Tapi nanti 1 menit kemudian, 1 jam kemudian apalagi sampai lebih jauh besok kita nggak tahu. Dan saya ingin sampaikan ini kepada saudara. Saya akan menyampaikan pengajaran firman Allah tentang musim-musim kehidupan ini. Saya mungkin nggak akan tutup-tutupi. Mungkin gak enak pun saya akan sampaikan kebenaran pengajaran firman Allah. Ini tujuan apa? Supaya ada pencerahan, ada banyak yang tersingkapkan. Apa yang kita gak ngerti, apa yang kita gak tahu tentang kehidupan yang kita jalani ini, peristiwa-peristiwa yang kita gak paham. Saya berharap kita bisa memahami pada pengajaran firman Tuhan pagi ini. Apa pentingnya kita tahu tentang musim kehidupan kita? Karena gini saudara ya, di depan kita ada banyak kejadian dan kita nggak tahu. Dan dalam ayat ini tadi yang barusan kita baca, dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan segala sesuatu itu dikatakan ada masanya. Kata masa di sini dalam terjemahan bahasa Inggris disalin dengan kata season, musim. Jadi kalau saya terjemahkan, untuk segala sesuatu itu ada musimnya. Ya, untuk apapun kehidupan kita di bawah langit di bumi ini, itu ada waktunya. Dan ini adalah ketetapan Tuhan. Bahwa hidup yang kita jalani itu ada waktu-waktu, ada musim-musim kehidupan. Yang saya katakan tadi loh, peristiwa-peristiwa di depan kita nggak tahu. Nah,
Hari ini saya mau bawa saudara pada pemahaman begini tentang musim-musim kehidupan. Percayalah begini, setiap kita, setiap pribadi lepas pribadi, masing-masing kita, Anda mesti paham, setiap pribadi kita itu ternyata punya waktu-waktu kehidupan. Setiap kita itu ternyata Alkitab katakan punya yang namanya musim-musim kehidupan. Nah, penting kita itu mesti memahami kita itu berada pada musim kehidupan yang seperti apa sekarang ini. Sebab musim kehidupan seperti apa kita berada saat ini, kalau kita nggak paham, Anda akan kebingungan. Anda nggak tahu merespon yang tepat seperti apa. Karena ternyata kita yang bersangkutan yang hidup ini, kita nggak ngerti musim seperti apa sesungguhnya kita berada sekarang ini. Repot loh. Anda akan nyasar hidupmu. Saya kasih tahu, ada banyak orang Kristen tersesat dalam kehidupannya. Frustasi dalam menjalani iman kekristenannya. Kenapa frustasi? Saya udah beriman loh Pak, saya udah doa loh Pak. Tapi kenapa doa saya nggak dijawab? Kita mulai bandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia diberkati, kok saya tidak? Kok orang itu mengalami mujizat, kok saya krisis mujizat? Loh, ini penting loh. Padahal saya udah doa Pak, saya udah mengimani Pak. Ada banyak orang berkata saya sudah beriman sampai frustasi dengan imannya. Saya tunjukkan sama saudara. Ada banyak orang akhirnya frustasi dalam kekristenannya. Kenapa? Karena dia tidak ngerti dalam musim kehidupan seperti apa sesungguhnya dia berada. Nyasar loh, frustasi loh, tersesat loh kehidupan imannya. Iman itu penting, tapi penggunaan di musim apa itu juga penting. Ketika kita bicara tentang di musim kehidupan seperti apa kita berada, kalau kita nggak tahu berada di musim apa kehidupan kita, wah kita responnya jadi salah. Kita jadi tersesat, kita jadi kebingungan mau bikin apa. Saya kasih contoh, saya tunjukkan gambar ini. Kalau misalnya ada bepergian ke luar negeri, ke satu negara tujuan, Anda punya 4 musim. Misalnya ada musim panas di negara tujuan saudara. Ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur. Ada 4 musim. Nah, ketika Anda sedang traveling, jalan-jalan, ya sedang wisata ke satu negeri misalnya kemana gitu ya. Begitu nyampe di negara tujuan Anda lagi jalan-jalan traveling, ternyata musim di negara itu adalah musim panas. Celakanya Anda nggak tahu bahwa nanti hari H ada jalan-jalan nyampe negara tujuan itu musim panas. Celaka kenapa? Sebab baju-baju semua yang Anda bawa itu adalah baju musim dingin. Mantel yang Anda bawa, jaket yang tebal yang Anda bawa, tangan panjang yang tebal Anda bawa. Anda nggak bawa kaos yang tipis. Anda nggak bawa baju-baju lengan panjang yang tipis yang nyaman dipakai di musim panas. Kan celaka. Ini kan bikin bingung. Ini akan membuat Anda stres dan kebingungan ketika Anda nyampe di negara tujuan di mana Anda jalan-jalan. Karena di negara tujuan sedang musim panas, tapi Anda bawa baju musim yang namanya musim dingin, baju tebal. Anda akan kebingungan. Atau kebalikannya, ketika Anda nyampe di negara tujuan lagi musim dingin, sementara di koper saudara, di tas saudara, bajunya penuh dengan baju musim panas, baju tipis-tipis, kaos tipis-tipis, padahal di sana musim dingin, bahkan bisa jadi musim dingin minus suhu derajatnya, misalnya minus 16. Ada satu negara ekstrim sampai minus 30. Apa enggak mimisan saudara? Apa enggak stres saudara nyampe di negara tujuannya musim dingin, Anda pakai bajunya musim panas. Anda akan kebingungan. Anda meresponnya bagaimana? Bingung saudara. Ini contoh yang paling sederhana. Kalau kita pergi ke satu negara tujuan, kita tidak memahami di musim apa negara tempat kita nanti berada. Sama analoginya, saya kasih gambaran jelas kepada saudara. Seperti itulah ternyata ketika Anda dan saya tidak mengerti kita berada pada musim kehidupan seperti apa sekarang ini. Ada musim kehidupan loh saudara. Coba saya ingin baca ulang di ayat tadi ya, di Pengkhotbah pasal yang ketiga saudara ya.
Saya coba baca ayat 1. Sambil saya baca pelan-pelan semua ayat saya baca, sambil saya terangkan pendek-pendek untuk memahami tentang kita punya musim kehidupan gitu loh. Saya baca ayat 1 ya. Walaupun sering dibaca ini ayat, saya yakin Anda sering mendengar ini ayat. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada musimnya kata Alkitab. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terus saya baca. Ada waktu apa saudara? Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Coba kita berhenti dulu di sini. Saya tanya sama saudara, semua ada waktu kehidupan di dunia, termasuk kehidupan kita ada waktu, ada musim. Saya mau tanya, kalau Alkitab firman Allah Tuhan sodorkan kepada saudara untuk memilih, ada pilih waktu yang mana? Anda mau pilih musim yang mana dalam kehidupan kita? Ada pilih waktu lahir atau Anda pilih waktu meninggal? Saya yakin jawaban kita sepakat kayak paduan suara sama. Pasti kita semua bersuara kencang berkata, saya pilih waktu lahir Pak. Kenapa kita pilih waktu lahir? Karena kita mengerti waktu lahir, musim kelahiran itu adalah waktu yang identik dengan sukacita. Kalau kita bicara kelahiran seseorang, itu identik dengan bahagia. Hore, sukacita. Ada anggota keluarga baru yang lahir, senang. Kelahiran, waktu kelahiran itu identik dengan tawa, riang gembira, sukacita. Ada anggota baru yang lahir tengah-tengah keluarga kita, senang kita. Tidak ada orang pilih waktu meninggal. Semuanya pilih waktu lahir. Tapi tunggu dulu. Alkitab katakan di dunia ini, di bawah kolong langit ini ada waktunya lahir, pasti begitu, ada waktunya meninggal. Kita suruh pilih yang lahir, nggak boleh pilih meninggal. Saya mau tanya sama saudara, lalu kalau kita tidak mau pilih waktu meninggal, apakah menurut saudara atau begini, apa saudara berani berkata yang namanya Alkitab sebut waktu meninggal itu adalah waktu yang tidak baik? Bagaimana menurut jawaban saudara? Apakah saudara berani lantang berkata bahwa waktu meninggal itu adalah waktu yang tidak baik? Waktu yang baik adalah waktu lahir pendeta. Apakah begitu? Saudara, menurut saya begini. Anda pernah enggak ketemu dengan orang yang umurnya sudah tua sekali, lanjut umur? Misalnya maafkan kata-kata saya. Dari awal saya sudah berkata sama saudara, saya akan menyampaikan firman terang-terangan. Tidak ada yang saya tutup. Apa yang Tuhan berikan pada saya sampaikan semua. Misalnya, kita ketemu sama orang yang sudah tua sekali umurnya, lanjut umur. Dan bukan cuma umurnya tua, ini organ-organ tubuhnya semuanya udah gak terlalu berfungsi. Usianya tua, ternyata organ tubuhnya juga sudah tua semuanya, udah rapuh semuanya. Matanya bukan cuma sekedar kabur, udah gak kelihatan. Karena misalnya umurnya sudah 90 tahun. Tapi ada loh, saya pernah ditelepon seorang om berkata, umur om sudah 90 tahun. Tapi masih sehat, masih terang matanya. Mungkin, ini kalau ada di antara bapak ibu saudara yang umurnya sudah tua, saya ngomong begini yang masih muda, maaf ya saudara ya. Tapi saya menyampaikan firman supaya Anda dapat pencerahan, dapat pemahaman. Saya mengajar firman bukan tidak hormat kepada Anda yang senior saya, yang sudah tua. Bukan itu maksudnya. Sekali lagi maaf, Tuhan ingatkan saya, mohon maaf saudara ya. Maaf. Tetapi seandainya kita bertemu dengan orang yang sudah tua, lanjut umur. Dan memang organ tubuhnya juga sudah tua dan kurang berfungsi. Bahkan tidak berfungsi. Matanya sudah gak kelihatan. Telinganya sudah budek gak kedengaran. Kita ngomong teriak pun udah gak denger. Kakinya udah gak berfungsi. Udah gak bisa jalan. Udah keras kayak kayu. Pernah kan? Kita ketemu dengan orang tua yang lanjut umur udah kayak begini kakinya. Tangannya pun udah gak bisa apa-apa. Makan disuapin. Dan udah gak bisa jalan. Cuma di tempat tidur. Duduk saja, didudukin pun gak bisa. Pernah tidak Anda ketemu dengan orang yang seperti ini udah tua. Dan sudah puluhan tahun, sudah bertahun-tahun. Lanjut umur cuman berbaring di tempat tidur. Gak bisa apa-apa. Organ tubuhnya semuanya sudah rapuh, gak berfungsi. Dan dia puluhan tahun di tempat tidur.
menurut saya nih saudara ya, kalau membaca firman Allah ini ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Semua orang kalau memang sudah meninggal pada waktunya, itu sebuah keindahan. Bagi orang, maksud saya gini, bagi orang yang sudah lanjut umurnya, panjang umurnya di dunia ini, dalam kondisi yang sudah tidur begitu lama di tempat tidur, sakit-sakitan apalagi, adalah sebuah keindahan, maaf nih ya, kalau orang itu ngalami dipanggil Tuhan. Karena Alkitab katakan kita nggak bisa berkata, oh waktu meninggal itu waktu yang tidak baik. Siapa bilang? Alkitab berkata segala sesuatu di kolong langit, di muka bumi ini ada waktunya. Ada waktunya lahir, apalagi ada waktunya meninggal. Orang meninggal adalah sebuah keindahan kalau memang sudah waktunya. Kalau sudah waktunya loh saudara ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat orang yang sakit-sakitan gitu ya. Organ tubuhnya gak berfungsi lagi walaupun umurnya masih 60 tahun. Tapi kalau dia pesakitan di tempat tidur, sakitnya lama, semuanya sakit organ dalamnya. Walaupun saya gak sebutkan satu-satu lah. Organ dalamnya semuanya udah sakit gak berfungsi. Tapi dia masih hidup. Orang lihat, aduh kasihan. Dia sakitnya parah, organ tubuh ini gak berfungsi, ini gak berfungsi. Semuanya dibantu sama keluarganya. Maaf ya, saya boleh bilang adalah sebuah keindahan loh. Bagi orang yang sudah kayak begini keadaannya. Ketika dia meninggal, kita gak bisa berkata bahwa pada waktu orang meninggal itu tidak baik. Semua itu menjadi baik, sebuah keindahan itu kalau terjadi pada waktunya. Sebab setiap orang itu memang ada waktunya, ada musimnya. Saya baca lanjut ayat yang kedua supaya ada pemahaman. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3 ya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Apalagi ada waktu untuk menangis, itu musim kehidupan kita. Ada waktu untuk tertawa, sukacita, selalu ada waktunya. Anda gak bisa berkata menangis, susah, menderita itu selalu gak baik, gak indah. Kalau waktunya Tuhan Anda mau apa? Ada waktunya tertawa, sukacita, ngalami berkat saudara ya. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Terus ayat 6 dikatakan apa? Ada waktu untuk mencari. Ini pengusaha, pedagang sangat mengerti ini. Ada waktunya mencari keuntungan, ada waktunya mencari uang, mencari yang namanya komisi, bonus. Ada waktunya untuk membiarkan rugi, dibiarin jingjailah, untungnya udah banyak dia ya. Ada waktunya untuk menyimpan, ada waktunya untuk membuang, menabur, memberkati orang dan jadi berkat. Apalagi ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri seperti kita pagi ini, ada waktu berbicara. Sama-sama kita baca dong ayat yang ke-11, 1, 2, dan 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Cukup dulu. Saya baca ayat ini berkali-kali ya. Saya coba cermati, saya selidiki, saya baca lagi, saya selidiki lagi. Karena ternyata Alkitab berkata begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan, nya di sini bukan huruf besar, n-nya maksud saya bukan huruf besar. Kalau n-nya huruf besar itu waktunya Tuhan. Ternyata bukan nya, bukan huruf besar n-nya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Selama ini kayaknya saya belajar, saya banyak mendengar. Saudara banyak mendengar juga. Saya saja sering mendengar, banyak mendengar. Yang disampaikan, yang tersampaikan datang kepada saya. Yang saya dengar adalah in his time. Waktunya Tuhan, waktunya dia. Ternyata bukan. Hanya bukan Tuhan. Ini waktunya kita, musimnya kita loh. Ia membuat segala sesuatu berarti kan indah pada waktunya. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu menjadi indah kalau memang waktunya. Termasuk meninggal tadi. Meninggal kalau memang waktunya. Mati kalau waktunya. Kita menangis menderita kalau memang waktunya kita, musimnya kita. Itu sebuah keindahan loh. Makanya saya kasih
PowerPoint berikutnya sama saudara. Tolong dipahami. Ini penting. Memahami di musim apa saat ini kita berada. Saya ulang. Memahami di musim apa saat ini kita berada. Itu sangat membantu menolong kita. Menolong apa? Untuk merespon dengan tepat. Saya kasih warna kuning. Perhatikan kalimat ini penting. Saya nulis gak sembarangan ya. Setiap PowerPoint tulisan saya itu pasti ada maknanya. Memahami musim kehidupan yang tepat dalam kehidupan kita. Itu sangat menolong kita merespon dengan tepat. Tepat, bukan benar. Ini bukan sekedar benar, tepat. Ya, ini butuh ketepatan, bukan sekedar benar. Karena gini saudara ya, setiap orang ternyata bagian ini penting menit-menit ini. Setiap kita, seperti saya bilang dari awal, kita itu punya musim kehidupan setiap kita. Musim kehidupan orang ini dengan orang ini bisa beda. Atau gak begini, satu keluarga saja. Itu musim kehidupan dari Tuhan itu beda loh. Antara kita dengan yang lain. Misalnya saya dengan istri saya, itu bisa jadi musim kehidupan kami berbeda. Saya dengan Ibu Putu, saya dengan Bapak Sugeng, dengan Bapak Dedi, dengan Rio. Bisa jadi musim kehidupan kami semua beda dan memang kayaknya gak sama. Makanya penting untuk setiap kita itu tahu kita berada pada musim kehidupan seperti apa sekarang ini. Sehingga kita tahu respon yang tepat. Kalau kita nggak tahu musim kehidupan frustasi loh. Makanya saya kasih tulisan berikutnya. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Nanti ada stres, nyasar imanmu, frustasi saudara. Kalau Anda coba bandingkan dirimu dengan orang lain, misalnya seperti saya katakan tadi, kok dia diberkati ya? Kok dia doa dijawab? Kok dia ngalami mujizat, kok saya nggak ada mujizat? Kok saya krisis berkat, kok dia diberkati limpah? Jangan begini. Saudara dengan dia, musim kehidupannya berbeda nggak sama. Dia sedang musim menuai, kita musim menabur. Atau saya kasih contoh nih, perhatikan ini ayat. Musim kita berbeda loh, serius loh ini saudara ya. Sama-sama kita baca ayat ini biar kita paham. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Terus lanjutkan terus. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, Ya. pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat ini mengajar kepada kita tentang musim kehidupan. Ada waktunya kita itu musim menabur. Nah begini loh. Kalau kita sekarang ini seandainya sedang berada pada musim menabur, ada mengharap menuai, nangis saudara. Loh iya loh. Kalau hari ini saya misalnya atau Anda misalnya sedang berada pada season menabur, lalu Anda berharap menuai, oh frustasi saudara. Anda berkata apa? Kok saya gak diberkati? Saya udah beriman loh pendeta, saya udah puasa. Saya udah doanya kenceng, kok saya gak diberkati, kok dia diberkati? Loh musim kehidupannya beda. Anda ketika sedang berada pada musim menabur, bagaimana saudara bisa berharap berkat dari Tuhan? Musimnya menabur, ya menabur. Jangan berharap menuai, nanti ada waktunya. Itu maksud saya. Tapi saya udah pakai iman pendeta, memperkatakan iman. Saya tahu Alkitab berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Saya mengerti iman mengerjakan perkara yang dahsyat. Iman bisa mengubahkan dunia kita, keadaan kita. Tapi tunggu dulu, iman itu bekerja dan baru berguna. Catatan ini penting. Saat iman itu digunakan dalam waktu yang tepat. Karena ternyata Anda mesti paham, iman itu takluk kepada waktu. Kalau musimnya menabur, saya udah pakai iman pendeta. Doakan dengan iman, doa dengan iman, percaya dengan iman. Kok gak diberkati, kok gak berubah? Anda sedang dalam musim menabur, dia sedang dalam musim menuai. Gak usah dibandingin, nanti frustasi, nanti kesasar, nanti lemah imanmu. Iman itu kalau
digunakan saudara ya dengan cara yang gak benar. Musimnya salah kok, hasilnya juga salah dong. Contoh gambar ini ya, seorang anak umur 4 tahun sambil tertawa pakai kumis. Mana ada bayi 4 tahun gini pakai kumis. Anak umur 5 tahun punya, ini apa namanya ini? Jambang, jenggot. Misalnya contoh, iman itu takluk sama waktu loh. Iman itu bekerja dan berguna itu saat digunakan waktunya tepat. Misalnya anak umur segini 4 tahun 5 tahun doa sama Tuhan. Tuhan saya pengen kumis Tuhan, anak sekolah minggu. Tuhan saya pengen jenggot kayak ini Tuhan, kayak orang India Tuhan misalnya. Umur 5 tahun minta jenggot. Dan dia beriman, dan dia berpuasa, dan dia berdoa semalam suntuk dengan iman. Puasanya 24 jam misalnya dia kuat, udah pakai iman. Lalu apakah dengan iman yang dia gunakan, iman yang dia pakai seperti ini, lalu apakah lalu membuat Tuhan menjawab doanya? Dikasih kumis anak umur 4 tahun, Tuhan kasih jenggot anak umur 5 tahun kayak begini? Enggak mungkin, waktunya enggak tepat. Belum waktunya, belum musimnya, belum waktu. Semua ada waktu. Saya punya waktu, Anda punya waktu, Anda punya musim. Kita menggunakan iman untuk mengubah keadaan. Itu kebiasaan kita. Sedangkan keadaan kita ternyata sedang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hidup kita. Kita pakai iman mengubah keadaan kita. Padahal musimnya musim menabur. Menaburlah. Saya berharap pada titik waktu ini Anda dapat pencerahan. Kita kadang frustasi sama iman kita. Ternyata kenapa? Kita nggak tahu kita sedang berada pada musim apa sekarang ini. Semua orang punya musim loh. Orang itu kalau lagi musim menuai, kemanapun dia dapat berkat. Pernah ngalami itu nggak? Kerja untung, ini untung. Kemana dapat berkat? Lagi musim menuai. Saya berkata seperti ini bukan sembarangan. Saya juga orang yang ngalami lah masa-masa seperti itu. Musim menuai, tapi kadang-kadang musim menabur. Ada musim menangis sambil mencucurkan air mata. Lalu kita gunakan iman, kok gak berubah dunia saya, kok gak berubah? Anda mesti ngerti, saudara sekarang ini musim apa sedang hidupmu berada saat ini. Ini penting catatan saudara. Saya kasih contoh terakhir sama saudara. Kasih contoh terakhir ini ayat ya. Ini tulisannya salah ini ya. Yeremia 29 ayat 4 sampai 10. Loncat-loncat saya baca saja ya. Dengan cepat sambil saya terangkan ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ceritanya bangsa Israel mereka sedang berada di tanah pembuangan. Atau kalau kita kembalikan pada konteks yang kita pelajari, musim yang mereka berada bangsa Israel, musimnya musim di pembuangan, musim pembuangan. Waktunya waktu ada di tanah pembuangan, itu musim kehidupan mereka mau diapain. Tapi aneh, Tuhan berkata begini, karena musimnya pembuangan kok. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Aneh, di tanah pembuangan kok suruh bangun rumah. Coba pakai logika dipikir, nggak masuk akal perintah Tuhan. Aneh-nganehin Tuhan gitu loh. Di tanah pembuangan lagi dijajah, lagi ditekan sama bangsa Babel. Kok Tuhan perintahnya begini firman-Nya? Dirikan rumah, bangun rumah, diami rumahmu, bikin kebun, berkebun. Lalu nikmati hasilnya. Apalagi ambillah istri, suruh cari istri. Apalagi memperanakan anak laki-laki dan perempuan punya anak. Ambil istri bagi anakmu, cari menantu laki-laki. Dan carilah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki sampai punya cucu. Dan perempuan, cucu laki. Agar di sini kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saya terus tambah ayat yang ke-7. Usahakanlah, apalagi yang ini gak masuk akal. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah, saya loncat ayat 10, sama-sama kita baca 10 ayat yang terakhir, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel,
barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan apa? Kamu ke tempat ini. Ini penting kata-kata ini. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun kamu di Babel, Tuhan pulangkan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah Israel. Aneh ya, kenapa suruh bangun rumah, cari istri, sampai punya anak, sampai punya cucu, sampai mantu, berkebun, nikmati hasilnya. Doakan Babel supaya sejahtera. Sejahteranya Babel, sejahtera kamu. Kalau orang di tanah pembuangan, saya tanya, yang dirindukan apa? Pulang kembali ke kampung halaman, pulang ke rumah. Tapi ini Tuhan suruh membangun, suruh bangun rumah, suruh cari istri, suruh berkeluarga, berdoa supaya Babel diberkati. Kenapa begitu? Karena Israel sedang pada musim pembuangan. Ada musim nangkap itu loh. Sebab ada musimnya, ada waktunya. Genap 70 tahun aku pulangkan kamu ke tanah perjanjian. Ada musim. Musim kehidupan saya pasti berbeda dengan musim kehidupan saudara. Tapi penting kita memahami, mengerti kita sedang berada pada musim yang apa sekarang ini. Supaya kita gak nyasar, gak frustasi dengan iman kita. Kalau musim menabur, kita berharap menuai pakai iman, nanti lemah loh kita. Kalau hari ini Anda bergumul, Anda banyak tangisan air mata, ada banyak kesusahan, ada ujian, ada pencobaan, ada masalah. Jangan-jangan memang sedang ada dalam musim itu. Nikmati saja ketidaknikmatan ini. Memang lagi musimnya mau apa? Ada pengen merubah waktu itu. Padahal waktu sekarang musim ini Tuhan sedang pakai membentuk kita, menyiapkan kita untuk mengalami musim kehidupan, musim tertawa, musim berkat, musim menuai, musim kemenangan, musim mujizat. Ada waktu, ada musim. Saya berdoa supaya Anda memahami. Dan seperti pujian tadi itu luar biasa. Di setiap musim hidup kita Tuhan menyertai kita. Haleluya. Di musim-musim yang gak nyaman sekalipun Dia beserta kita, tetap memelihara kita. Dan Dia sekalipun tidak meninggalkan kita. Itu indahnya punya Tuhan. Kita pasti bisa lewati semua musim kehidupan asal kita bersama dengan Tuhan.